Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Walaga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya kalau kita semua sedang ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, senang sekali rasanya saya, Vikaris Kalvari Reinhardt Tinungki, boleh bersama-sama dengan Anda semua dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Namun, sebelum bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita memohon tuntunan yang daripadanya. Kita berdoa. Mengucap syukur kami kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap waktu dan kesempatan yang masih terberi dalam hidup kami, kesempatan untuk kami terus berkarya. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk kami jadikan sebagai arahan hidup kami, agar apa yang kami lakukan dalam waktu yang Tuhan beri sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang mewartakan, biar dalam keterbatasannya ia diperlengkapi, dan setiap yang mendengarkan dimanapun berada senantiasa benar-benar dapat memahami firman-Mu dan dapat memperlakukannya dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Walaga, saya mengambil bagian pembacaan Alkitab di saat ini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk sekalian kita. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul, Penuhilah Panggilan Pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah bagian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Sahabat Walaga yang diberkati Tuhan, judul renungan kita di saat ini, didapati tetap setia. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 merupakan suatu pesan nasihat perintah terkait dengan memenuhi panggilan pelayanan. Pesan ini ditujukan kepada Timotius dari Rasul Paulus. Timotius adalah sosok yang sangat diandalkan oleh Rasul Paulus untuk melakukan panggilan pelayanan terhadap banyak jemaat. Hal ini bisa kita lihat dalam kepelayanan mereka, di mana Rasul Paulus mengutus Timotius untuk melayani ke beberapa tempat yang pernah dilayaninya. Di antaranya jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, jemaat di Tesalonika. Hal ini menggambarkan bahwa Timotius adalah seorang yang setia dalam memenuhi panggilan pelayanannya. Jika demikian, mengapa Rasul Paulus harus memberikan pesan yang berupa nasihat perintah semacam ini kepada Timotius? Ya, kita bisa berpikir, Rasul Paulus dia tahu bahwa Timotius adalah pelayan yang setia. Jadi untuk apa lagi ada nasihat, ada perintah? Tetapi saudaraku, Rasul Paulus melakukan ini agar Timotius terus setia pada pelayanannya. Agar motivasi pelayanan Timotius tetap pada arah yang benar, yaitu melayani jemaat-jemaat untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar terus memberitakan firman dan harus selalu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya.
Bahkan Paulus mengingatkan Timotius harus memiliki wibawa yang berani dan tegas, yaitu menyatakan apa yang salah dengan menegur dan menasehati jemaat dengan pengajaran yang benar, namun tetap dengan segala kesabaran sebagai seorang pelayan. Hal ini disaksikan pada ayatnya yang kedua bagian bacaan kita saat ini. Mengapa Paulus mengingatkan akan hal ini kepada Timotius? Karena Paulus tahu bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Itu ayat yang ketiga. Dilanjutkan pada ayatnya yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Inilah sebabnya mengapa Paulus memberikan pesan berupa nasihat tersebut kepada Timotius, agar Timotius menjadi seorang pelayan setia yang selalu berani berkata benar sesuai firman. Tidak mementingkan kenyamanan telinga jemaat-jemaat dengan dongeng-dongeng yang tidak berlandaskan pada kebenaran. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh Timotius, karena pasti akan ada orang-orang yang akan membencinya karena kebenaran yang disampaikannya, dan ia pasti akan menderita akan hal itu. Namun Paulus tetap mengingatkan Timotius agar kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 5 itu disaksikan. Dari semuanya itu, Paulus melanjutkan dengan memberikan keyakinan pada Timotius bahwa dia yang tetap setia dalam memenuhi panggilan pelayanan dengan tetap memelihara iman, telah tersedia mahkota kebenaran yang disediakan Tuhan Sang Hakim yang adil. Dan Paulus tidak hanya mengatakan itu akan diberikan Tuhan bagi dirinya, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Ayat 6-8. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan berarti adalah orang yang telah siap karena setia dalam menunaikan panggilan pelayanannya. Hal ini tentu menguatkan Timotius, bahkan kita semua yang hidup di masa kini. Lakukanlah panggilan pelayananmu dengan setia dan tetap pada kebenaran. Melakukan panggilan tidak hanya terbatas pada pendeta, vikaris, penatua, diaken, ataupun dalam lingkup gereja. Namun semua kita punya tugas panggilan untuk menjadi saksi Kristus yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, jangan jadi orang yang mengesampingkan kebenaran demi kenyamanan diri sendiri dan orang lain. Jangan buang firman yang menegurmu karena kesalahanmu demi dongeng-dongeng yang sekedar menjadi surga telinga. Jangan jadi orang yang sombong, yang tak mau dinasehati berdasarkan kebenaran. Contohlah Timotius. Dia setia. Diberi pesan, nasihat, bukannya marah, namun tetap setia. Sahabat Walage yang diberkati Tuhan, teruslah setia pada pelayananmu, agar ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, Dia dapati kita tetap setia. Terpujilah Kristus, firman-Nya kekal. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita menutup perenungan di saat ini dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kesempatan kami mendengar firman. Dan kami percaya ketika bagian pemberitaan firman ini boleh tersampaikan semua karena perkenanan Tuhan. Maka biarlah sekalian kami terus dimampukan untuk hidup dalam kesetiaan. Sehingga kelak ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau temukan kami dalam keadaan yang setia melayani Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin.